Haaland berjoget, bus Liverpool diserang. Sofyan Amrabat buka puasa di lapangan. Kue spesial untuk CR7 dari Al Nassr. Untuk apa? Messi tak jadi potong gaji? Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari laga lanjutan Liga Inggris, Manchester City sukses menaklukkan tamunya Liverpool dengan skor telak 4-1 di Etihad. Tak diperkuat Haaland karena cedera, pasukan Pep tetap tak memberi ampun pasukan The Reds. Lewat gol yang dicetak Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Jack Grealish. Berkat hasil itu, The Citizen masih terjaga di posisi 2 Liga Inggris membuntuti Arsenal dengan selisih 8 poin. Sementara itu, tim yang dibuntuti Manchester City, Arsenal, sukses meraih 3 poin di Emirates setelah melibas tamunya Leeds United dengan skor yang sama, yakni 4-1. Keunggulan pasukan Arteta salah satunya yakni lewat brace dari pemainnya yang baru sembuh dari cedera, yakni Gabriel Jesus. Berkat raihan 3 poin ini, Meriam London tetap kokoh di puncak klasemen di Liga Inggris dengan poin 72. Di bagian London lainnya, Chelsea menerima hasil buruk. The Blues harus menanggung malu di kandang sendiri setelah kalah 0-2 dari Aston Villa asuhan Unai Emery. Kekalahan ini memunculkan pesimisme dari para fans The Blues terhadap pelatihnya Graham Potter. Berkat hasil minor ini, kini mereka terlempar dari 10 besar Liga Inggris. Di laga lanjutan Serie A, secara mengejutkan Inter Milan harus mengakui kekalahan atas Fiorentina 0-1 di kandangnya sendiri. Gol sematawayang Bonaventura mengirim Nerazzurri jauh dari kandidat juara. Berkat hasil ini, kini Inter sementara hanya duduk di posisi ketiga dengan poin 50. Kemudian di Turin, Juventus sukses meraup 3 poin setelah kemenangan tipis 1-0 yang diraih atas tamunya Hellas Verona. Gol dari Moiskin itu mengantarkan anak asuh Max Allegri merangkak naik ke posisi 7 klasemen Serie A dengan 44 poin. Lalu dari lanjutan Bundesliga, partai big match Der Klassiker antara Bayern Munchen dan Borussia Dortmund akhirnya dimenangkan oleh sang tuan rumah Munchen dengan skor 4-2. Gol Munchen dicetak dari brace oleh Thomas Müller, gol bunuh diri kiper Dortmund, dan gol Kingsley Coman. Berkat hasil ini, Munchen sukses menggeser Dortmund dari puncak klasemen Bundesliga dengan poin 55. Kemenangan ini juga terasa spesial bagi pelatih baru mereka, yakni Thomas Tuchel. Berlanjut ke La Liga, Barcelona sukses mencukur tuan rumah Elche dengan skor 0-4. Gol Barca dicetak oleh brace dari Lewandowski, serta masing-masing 1 gol dari Ansu Fati dan Ferran Torres. Berkat hasil ini, sementara mengkokohkan Blaugrana di posisi puncak La Liga dengan selisih jarak 15 poin dari Real Madrid. Setelah hilang dari skuad karena cedera saat menghadapi Liverpool, Erling Haaland terlihat menonton dengan seksama timnya berlaga di tribun lapangan. Ia tampak bergabung dengan beberapa teman dan juga para fans. Ia terlihat kegirangan saat gol penyama kedudukan dari Alvarez dengan memeluk teman dan fans yang ada di dekatnya. Ia pun tak lupa berjoget setelah akhir laga dengan melakukan tarian Poznan bersama para fans. Ia sekilas tampak seperti seorang supporter. Dilansir Mirror, bus Liverpool yang akan pulang ke Merseyside pasca kekalahan dari Manchester City 4-1 diserang oleh oknum tak dikenal dengan menggunakan batu bata. Kini, polisi Greater of Manchester telah melakukan investigasi dan memburu para pelaku. Pihak City sendiri menyayangkan akan hal ini dan mendukung penuh langkah kepolisian mencari motif dari para pelaku. Pihak Manchester City mengatakan mereka sangat kecewa dengan nyanyian yang ditujukan oleh pendukungnya sendiri kepada para fans Liverpool selama pertandingan Liga Inggris yang berkesudahan 4-1 untuk kemenangan City itu. Pendukung tuan rumah terdengar selalu meneriakan Liverpool selalu menjadi korban. Pihak Liverpool sendiri enggan berkomentar masalah sepele seperti itu. Pihak Liga Inggris sendiri pun juga mengutuk nyanyian dengan nada-nada menghina seperti itu.
Harry Maguire dikabarkan sangat ingin kembali ke mantan klubnya Leicester musim depan. Bek tengah MU itu selalu terganggu menit bermain di MU selama ini. Pelatih Leicester, Brendan Rodgers pun diketahui juga ingin membawanya kembali ke The Foxes. Leicester akan selalu menjadi daya pikat bagi Maguire. Kesepakatan pinjaman akan dapat menjadi win-win solution untuk semua pihak. Bintang Wolves Daniel Podence dituduh meludahi lawannya di laga Wolves kontra Nottingham Forest. Ada kontroversi besar dalam bentrokan di Stadion City Ground setelah striker tuan rumah Brennan Johnson mengklaim dia telah diludahi oleh Daniel Podence. Podence tetap dinyatakan tak bersalah oleh wasit. Podence pun terhindar dari hukuman kartu, padahal dalam tayangan VAR dengan jelas ia terlihat meludahi kepala Johnson. Pemain baru Real Madrid di musim depan, Endrick Felipe, menurut Diario AS tak akan menjalani partai uji coba di Spanyol membela Brazil U20 setelah klubnya Palmeiras tak mengizinkannya pergi membela timnas karena jadwal yang padat di Liga. Endrick sedianya dipanggil timnas U20 untuk laga uji coba di Spanyol pada April ini melawan Republik Dominika, Irak, Uzbekistan, atau Senegal. Mantan bintang Barcelona, Gerard Piqué telah memberikan pandangannya tentang upaya klub untuk membawa kembali Lionel Messi ke Catalonia. Dilansir dari Football Espana, Piqué sangat tahu perkataan Rafa Yuste, wakil presiden Barca, yang diketahui sudah berbicara empat mata dengan Messi. Menurut Piqué, jelas untuk semua fans Barca, ini akan jadi luar biasa jika Leo kembali. Tapi, ada titik di mana situasi ini terlalu memaksakan dan bisa menjadi kontraproduktif. Fans Fiorentina penasaran saat melihat Sofyan Amrabat memasukkan pisang ke mulutnya di pinggir lapangan saat laga melawan Inter. Pemain internasional Maroko itu menjadi pemain pengganti dalam kemenangan 1-0 di San Siro. Ia masuk antara pukul 6 sore di Italia. Amrabat memanfaatkan jeda waktu itu untuk bergegas berbuka puasa. Kita tahu ia adalah seorang muslim yang taat. Nampaknya fans Fiorentina harus memahami itu. Otoritas lokal di Roma telah memerintahkan larangan kunjungan tandang ataupun penjualan tiket kepada penduduk Belanda manapun saat Roma menjamu Feyenoord di perempat final Liga Eropa. Hal ini dikarenakan insiden yang terjadi menjelang pertandingan Liga Eropa mereka pada Februari 2015 yang mengakibatkan 6 supporter dinyatakan bersalah karena merusak air mancur bersejarah Barcasia di Piazza Navona. Dilansir Football Italia, Liverpool telah melakukan pendekatan untuk bek tengah Napoli, Kim Min-jae. Pemain internasional Korea Selatan itu pun sudah terbuka untuk pindah. The Reds benar-benar masih berjuang dengan pertahanan mereka musim ini yang rapuh. Jurgen Klopp percaya Kim Min-jae adalah orang yang bisa merevitalisasi lini belakangnya. Foot Mercato di Prancis juga telah mengklaim bahwa Liverpool telah mendekati Napoli untuk menyatakan ketertarikan mereka pada mantan bintang Fenerbahce itu. Al Nassr mempersembahkan kue spesial untuk pemain bintang mereka Cristiano Ronaldo setelah ia memecahkan rekor penampilan internasional terbanyak. Pemain berusia 38 tahun itu melampaui rekor 196 penampilan internasional Badr Al-Mutawa dari Kuwait ketika Portugal menghadapi Liechtenstein dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024. Untuk menandai prestasi tersebut, Al Nassr membuat kue khusus bernuansa warna bendera Portugal untuk menghormati CR7. Lionel Messi akan habis kontrak pada bulan Juli nanti. Akan tetapi ia terbebani oleh kontrak yang berat dan dibatasi oleh peraturan Financial Fair Play. PSG harus memangkas gaji mereka hampir 30% untuk menyamai gaji Messi musim ini. Dan nampaknya, La Pulga sendiri tak sudi untuk mengambil pemotongan gaji itu untuk bertahan di PSG. Ia lebih memilih untuk hengkang dari Paris musim depan. Manajer Tottenham Hotspur, Christian Stellini, menegaskan bahwa klubnya tidak dalam krisis terlepas dari apa yang dipikirkan banyak orang di luar klub. Tottenham memang sedang dalam masa-masa runyam musim ini. Conte tinggalkan Spurs awal pekan ini. Direktur sepak bola Fabio Paratici juga angkat kaki dan terdepak dari semua turnamen tapi masih berada di urutan keempat Liga Primer. Ketika Anda mengambil keputusan untuk yang terbaik, Anda tidak berada dalam krisis.
Nike resmi mengontrak Erling Haaland sebagai brand ambassador mereka. Sebelumnya, kontrak Nike dan Haaland pernah berakhir pada Januari 2022. Haaland telah menandatangani kembali kesepakatan dengan Nike, merek yang telah bekerja sama dengannya sejak usia 14 tahun. Nike mengalahkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 22 tahun dari merek saingan seperti Adidas dan juga Puma. Bos Arsenal, Mikel Arteta telah memberikan kabar terbaru tentang cedera pemain pentingnya di lini belakang, yakni William Saliba. Saliba saat ini masih menderita cedera punggung sejak 3 pekan lalu. Ada laporan bahwa cedera punggung yang dialami Saliba dapat membuatnya absen di sisa musim ini, sehingga membuatnya tidak dapat mengikuti sesi latihan saat Arsenal berusaha untuk memenangkan gelar Premier League untuk pertama kalinya sejak 2003-2004. Namun, Arteta mengatakan bahwa ex-pemain Saint Etienne itu akan berusaha untuk kembali bermain. Dikutip Tribal Football, Chelsea sedang memantau situasi bek sayap Barcelona, Alejandro Balde. Barca telah mencoba untuk menyelesaikan pembaruannya hingga 2027 selama berbulan-bulan dan berharap dapat segera mengumumkannya. Namun, ada juga diskusi di dalam klub bahwa Balde dapat diuangkan untuk meringankan masalah keuangan mereka dengan La Liga. Chelsea sudah menghubungi agen Balde, yakni Jorge Mendes, tentang minat terhadap pemain muda Spanyol tersebut. Manchester United dikabarkan akan mengirimkan orang khusus untuk memantau kiper Inter Milan, Andre Onana, pada pertandingan Liga Champions Inter melawan Benfica. Pemain internasional Kamerun itu tampaknya menarik banyak perhatian dari Liga Premier karena selain MU, Chelsea juga dikabarkan tertarik mengontraknya musim panas ini. Tak hanya Onana, MU juga akan memantau striker Benfica, yakni Goncalo Ramos. Alexander Pato percaya AC Milan sudah bangkit. Kelolosan ke perempat final Liga Champions membuat kepercayaan diri pemain kembali. Di perempat final nanti, Milan bertemu sesama wakil Italia, Napoli. Sebelumnya di Serie A awal musim ini mereka kalah 1-2 di San Siro. Akan tetapi di Liga Champions cerita akan berbeda. Pato sangat yakin mantan klubnya akan menang. Dia bahkan sampai bertaruh I Rossoneri menembus semifinal. Kontrak David De Gea di Manchester United bakal segera habis dan sejauh ini belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang. Dikutip ThePeoplePerson.com, ada rumor menyebut Mourinho berencana bereuni dengan mantan anak didiknya itu dengan memboyongnya ke Olimpico pada bursa musim panas nanti. Dari rumor ini nantinya menjadi kenyataan, maka De Gea akan jadi pemain ketiga MU yang berhasil dibajak AS Roma dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya ada Chris Smalling dan juga Nemanja Matic. Kabar dari Football Espana melaporkan Real Madrid siap bersaing dengan Manchester United guna mengamankan jasa penyerang Benfica, Goncalo Ramos. Los Blancos membutuhkan penyerang baru guna menjadi suksesor Karim Benzema. Laporan mengklaim Benfica bisa saja melepas salah satu asetnya andai ada tawaran tak kurang dari 100 juta euro. Al Hilal siap memanfaatkan kontrak Sergio Ramos yang bakal berakhir di PSG. Menurut kabar Daily Mail, Al Hilal ingin menawarkan kontrak 2 tahun kepada pemain asal Spanyol itu. Andai menerima tawaran ini, Ramos bakal mendapatkan gaji bersih 30 juta euro atau 488 miliar rupiah per tahunnya. Jumlah yang sangat besar untuk seorang pemain berusia 37 tahun. Itu hampir 4 kali lipat dari upahnya saat ini di Le Parisien. Pemain timnas Palestina, Mohamed Rashid, memakai jersey timnas Indonesia dengan mengangkat trofi juara Yasser Arafat Cup 2023. Mohamed Rashid baru saja membantu klubnya Jabal Al-Mukaber di final Yasser Arafat Cup 2023 Jumat 31 Maret. Yang ini untuk orang Indonesia yang luar biasa. Semoga Allah memberkati kalian semua dan insya Allah sepak bola Indonesia akan makmur dan menjadi yang terbaik karena kalian semua pantas mendapatkan yang terbaik. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!